Halo semuanya, di kesempatan video ini gue akan membahas film yang cukup mengerikan. Film ini berjudul Lumberjackman 2015. Film ini berkisah tentang psikopat yang bermukim di kawasan Camp Ceria di pelosok Cadot belah dinyata. Kuat apa enggak? Jelas kuat lah. Penasaran bagaimana psikopat membasmi para remaja ini? Oke, tapi sebelum itu kalian bantu subscribe dulu channel ini supaya berkembang, oke? Dan sebelum ke videonya, siapkan dulu kopi, rokok, dan duduk santai, gunakan headsetnya. Langsung saja kita putar filmnya. Let's go. Film ini diawali dengan memperlihatkan kompor kopet yang menyala, kampak kopet yang sedang diasah, rantai kopet, gergaji kopet, sampai arit kopet. Jangan heran kan, ini si kopet jadinya patet-patet. Lalu dia pun sedang memasak sesuatu. Masak apa ya bun? Yang pastinya bukan untuk buka puasa ya. Hihi. Singkat waktu, scene pun beralih ke dalam bis yang akan melakukan karya wisata. Kemudian ada bapak-bapak yang bernama Peter. Dia yang baru tiba dikagetkan dengan bis sekolah yang tadi. Apalagi para siswinya pamer tombol kebanggaannya mereka ke jendela. Namun sial, Peter yang kebetulan pegang HP malah mendapatkan gambar blur. Suwe. Lalu dia pun mampir dulu ke sebuah toko kelontongan. Dia pun kepo pada kasir di sana tentang tujuan bis sekolah yang melewati jalan ini. Hingga si kang kasir bilang, "Ah, biasa anak sekolah yang lagi study tour ke Camp Ceria." Sontak si Peter seolah mengetahui sesuatu. Dia pun langsung membeli banyak sekali pelor FF dan seperti menyiapkan diri akan adanya sesuatu. Singkat cerita, sampainya mereka di Camp Ceria. Dengan gaya cara ngegas, si kang sopir nyuruh mereka untuk turun. Dan sugan, si kang sopir pun langsung tancap gas, kayak buru-buru. Ngejar apa gitu si kang sopir teh anjir. Si kang ngejar setoran. Setelah itu, para murid dikumpulkan oleh guru Cumentil dan Seksai. Si para murid disuruh menikmati alam tempat ini. Mau kemanapun sok aja, gak apa-apa, asal sambil mengerjakan tugas. Mereka pun dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 2 orang, dan mereka pun pergi. Di sisi lain, si kang sopir pun lagi ngabret seedan-edannya. Dan ternyata si kang sopir sudah ada janji dengan 2 bondol. Meskipun si bondol lagi ngambek karena kelamaan nunggu, akhirnya mereka berhasil dilayu oleh serbuk garam, atau biasa kita disebut sebagai uyah haram. Singkat waktu, si kang sopir pun ngetem di tempat sepi. Dan terjadilah adegan bis sekolah bergoyang. Gelo, getarannya sangat menguncangkan dunia anjir. Namun pas mereka lagi asik, datanglah si kopet yang membawa gerobak yang akan menghancurkan kemaksiatan di muka bumi ini. Dan ketika 2 bondol ini lagi asik, terlihat si kopet ngadek kepala 2 bondol tersebut hingga ngaclang jebret. Lalu si sopir yang lagi menghirup aroma terasi di bawah baru sadar akan kemurkaan kang kopet ini. Alhasil si sopir modar. Kembali ke remaja glowing yang sedang melihat kucing di pasir, terkejutkan oleh suara aneh di balik jerami. Karena penasaran, dia pun mengeceknya. Ternyata itu adalah
si bongsor Openg, si Fred lalu merebut bukunya dan banyak foto cewek seksai. Dan karena malu, Openg pun kabur. Di sisi lain, dua remaja Bangor lagi asik udut Bob Marley. Namun tak lama kemudian, dia dikagetkan oleh Kang Ternak ya coy. Dia pun membawa kedua remaja ini untuk membersihkan kandang kuda. Lalu dia pun merebut udutnya dan hisap sambil membaca majalah gaul. Dirasa efek udut sudah terasa, dua remaja ini pun kabur, namun si Kang Ternak gak sadar. Singkat waktu, Kang Ternak lagi santuy ngeplay, iseng-iseng melihat foto mantan pacarnya yang bernama Neneng. Hingga tiba-tiba si Kopet mendatangi Kang Ternak. Namun dia sedang teler parah. Dia malah menganggap si Kopet ini adalah mantan pacarnya. Dia pun mendatanginya dan mencium rambut Neneng. Namun dia heran kenapa rambut Neneng seperti sapu injuk. Lalu dia pun jelas modar. Di lain tempat, Peter yang sudah curiga akan adanya pembantaian di Camp Ceria, dia pun mengunjungi polsek terdekat. Peter pun berbincang dengan polisi cantik nan glowing kemana karep yang bernama Midah. Peter lalu mengasih saran agar Midah cantik ini segera mengevakuasi anak-anak yang ngecamp ini, karena menurutnya akan ada pembantaian hebat di camp ini. Mendengar itu semua, Midah pun cuman ketawa-ketawa karena informasi Peter seperti yang lagi ngarang. Alhasil, Peter pun diusir Midah. Kembali ke Camp Ceria, terlihat si bongsor lagi kelayapan gak jelas sambil makan cau. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari semak-semak. Ternyata oh my god, ternyata dia melihat dua siswi yang sedang mandi di sungai. Si Pirang Unyu dan si Keriting nan seksai sedang kuciprakan di air. Tapi ketika si bongsor yang sedang asik menonton, tiba-tiba pohon besar menimpa dia sampai modar. Jelas saja itu ulah si Kopet yang menebang pohon itu untuk ngekill si bongsor. Dua cewek yang lagi mandi pun kaget dan tibu buranjat ngajol dari air. Di sisi lain, aing mah ngaduk semen wae. Dua sejoli yang lagi asik di dalam hutan baru saja beres bercocok tanam, si cewek malah kehabisan udud. Lantas dia pun nyuruh pacarnya cari udud. Kalau enggak, ya tidak bisa melayani ronde kedua. Mendengar itu, mau gak mau si cowok mengangkat cari udud. Namun sialnya, si Kopet yang tiba-tiba di sana memperhatikan mereka. Lalu si cowok lagi jalan, tiba-tiba si Kopet mencabut kepalanya. Tentu saja teriakan si cowok terdengar oleh si Neneng yang lagi mengumpulkan energi. Dia pun mengecek sumber suara itu, dan ternyata si Kopet mematah-matahkan dia seperti meja portable. Alhasil, si wanita tersebut berubah menjadi meja portable. Anjay linu koplok, parah ih. Scene beralih ke kantor polsek. Polisi Midah sedang nelpon, dikagetkan suara aneh di luar. Dia pun segera bersiap siaga, takutnya ada kumpulan Bang Emok yang lagi nagih iuran. Pistol pun ia keluarkan.
namun gak ada siapa-siapa di luar. Akan tetapi tuhnya si anjing, si Kopet tiba-tiba ada di belakang, mendorong Midah hingga dijungkel. Meledak. Midah pun menembaknya. Satu klip pistol pun dihabiskan untuk si Kopet. Anjir, letoy banget itu si Kopet. Lalu Midah mengeceknya. Dia pun memastikan kematian dari si Kopet itu. Dirasa sudah modar, Midah pun meminta bantuan. Nya, cek aing ge, si Kopet mah kuat. Midah pun ripuh dengan kampak di punggungnya itu. Lantas, si Midah menyerang dengan alat seadanya. Tapi anehnya, si Kopet kesakitan dengan cairan di dalam gelas. Apakah itu? Si Kopet pun kabur dengan terbirit-birit. Kembali ke camp ceria. Kalian masih ingat kan dua bidadari yang lagi mandi di danau tadi? Mereka pun lagi curcor di dalam aula. Kemudian seorang cowok datang mengajak mereka abok cap orang tua. Melihat itu, si cewek polos yang lagi belajar bangor pun ya iya aja. Lalu mereka pun berpesta ria. Pas lagi asik berpesta, dan mereka dikagetkan oleh si Kopet yang menggerebek mereka lewat tembok. Para ladies pun lari seedan-edannya, namun si cowok malah pelangap-pelongo, seakan gak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Alhasil, dia pun modal. Lalu si Kopet itu mengejar kedua gadis tadi. Dengan biasa, si Kopet mengejar mereka dengan berjalan kaki saja. GG kan? Dan tiba-tiba teman si Pirang pun terjebak jebakan si Kopet. Dia pun meminta tolong. Namun si Pirang ketakutan parah, langsung kabur meninggalkan soulmate-nya itu. Gak lama kemudian, si Kopet pun datang. Keran air pun menancap di jidatnya, sehingga darah pun mengalir. Kembali ke si Pirang, dia pun lari edan-edanan tanpa arah dan tujuan. Dia hanya berlari gak jelas, asruk-asrukan melintasi hutan. Hingga Hirani Jutsu Israel, si Kopet tiba-tiba ada di hadapannya dan menampol wajah si unyu pirang itu sampai hancur. Kembali ke camp, tiba-tiba Peter sudah ada di sana dan memberitahu semua bahwa camp ini tidak aman. Jika kalian tetap di sana, kalian akan mati oleh si Kopet, buduk pembuat pancake itu. Peter pun menceritakan asal-usul si Kopet itu. Di zaman dulu telah hidup seorang pria yang pandai membuat pancake. Namun kepandaiannya itu malah menjadi malapetaka baginya. Karena datang seorang pemburu jahat yang tergiur akan masakannya. Ia pun menawarkan jika ia bisa mendapatkan resep pancake itu, ia akan memberinya uang yang banyak. Namun orang tersebut tak mau dan tetap memegang resep keluarganya. Hingga akhirnya lelaki itu pun membunuh orang tersebut dan mengambil resepnya secara paksa. Dan parahnya, lelaki itu membunuhnya dengan cara menyelupkan wajahnya ke dalam panci selai pancake sampai mati. Hingga pada akhirnya ia pun kembali bangkit dari kubur dan akan membunuh siapa saja yang berada di tanah kekuasaannya.
Itulah sepenggal cerita dari psikopat budug. Namun ceritanya itu dianggap sampah dan seperti biasa dia pun diusir. Singkat waktu, malam pun tiba. Peter yang pasrah akan kegoblokan warga sekolah pun pulang. Namun tiba-tiba terlihat polisi Seksoi Midah pun ripuh dan meminta tolong. Jelas Peter menolongnya dan berkata, "Nya, cek aing oge aya psikopat." Dia pun membawanya pergi kembali ke kamp ceria. Mereka yang sedang makan malam tiba-tiba dikagetkan sesuatu. Bubar, bubar! Psikopat yang menobrak pintu dengan kekuatan hulaknya. Lalu di saat mereka pelangap-pelongo karena psikopat yang diceritakan si Peter itu benar adanya, salah satu murid pun modar. Sontak mereka panik, riweuh seedan-edannya. Semua orang dibantai tanpa pandang bulu keriting. Bahkan si guru Seksoi pun ikut jadi korban. Singkat waktu, beberapa orang yang tersisa termasuk si Fred kabur melalui pintu belakang. Namun sialnya terkunci, hingga satu cowok yang ker sama si Fred berusaha menjadi superhero. Dia berusaha menahan pintu agar si nenek cantik ini bisa kabur. Alhasil, melihat situasi itu, Fred dan si Koki Maghrib pun lari ngabret seedan mungkin hingga sampailah mereka di sebuah peternakan. Disangka tidak ada cara lain, mereka akan melawannya dengan senjata seadanya. Tiba-tiba Peter pun datang. Dia pun kemudian menjelaskan bahwa kelemahan psikopat itu adalah menggunakan sirup pancake, seperti informasi dari polisi Midah. Awalnya si Fred dan si Koki pun tidak percaya. Namun apa salahnya mencoba. Fred mengambil pemotong besi itu untuk melawan psikopat itu. Singkat waktu, sampailah mereka di kediaman psikopat budug itu. Fred pun masuk bersama si Koki. Di dalam, mereka melihat ada tungku api yang menyala dan alat psikopat lainnya. Dan tiba-tiba edan sekali, psikopat keluar dari kompor. Aduh, aya wae, cok. Dengan rasa takut, mereka pun berhadapan dengan psikopat budug. Dan karena senjata si Koki hanya kunci, dia pun meminta tukeran senjata. Tapi seperti sampah, psikopat malah membuang senjata itu. Dalam keputusasaan, si Koki bilang coba lawan pakai sirup pancake. Lalu ketika Fred ingin melakukannya, jarinya pun buntung. Dan di saat mereka akan dieksekusi, untung saja si Peter pun datang menggunakan senjata FF tanpa skin. Ia pun menembakinya. Terlihat psikopat itu tidak berdaya dan mereka pun segera pergi. Tapi karena psikopat mah kuat, senjata FF pun tidak berasa. Percuma di top up juga, habisin duit orang tua aja. Di sini shotgun FF sudah gak ada pelornya. Peter pun mencoba sparingan dengan psikopat itu. Kemudian Fred pun dilempar ke dalam rumah dan tanpa diduga, kebetulan dia menemukan satu gentong sirup pancake. Peter pun menyuruh melumuri badannya dengan sirup itu untuk melawan psikopat budug. Lalu dia pun membuka bajunya untuk melawan. Awas,
gagal fokus. Hihi. Backwards! Akhirnya si Kopet itu pun mati dan meleleh. Fred pun keluar dan membuat mata kalian menjadi gagal fokus. Nah loh. Lalu si Kopet terlihat akan meledak. Tuh, gagal fokus wae anjir. Kemudian si Kopet pun terbakar bersama dengan rumahnya. Singkat waktu, siang pun tiba. Peter, polisi Mida, Koki Maghrib, dan untung saja Fred dikasih baju. Mereka pun selamat dan menebeng kolbaknya saudara tiri Mang Ade. Mereka pun pergi meninggalkan camp ceria berdarah ini dan film pun berakhir.